Jadi tafsir isyari itu dasarnya adalah isyarat-isyarat petunjuk dari Allah langsung dalam dirinya. Jadi bukan kreasi akal atau formalitas kebahasaannya. Jadi bukan kebahasaan, logika atau retorikanya. Tapi melalui komunikasi langsung, melalui kasyaf. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini dari Mawaqif. Sebagian besar di kitab Mawaqif itu beliau mengawalinya dengan ayat Al-Quran terus ditafsirkan. Tapi tafsir versi beliau. Kalau dalam ilmu tafsir ini namanya tafsir isyari. Jadi kok ditafsirkan begitu? Karena sufinya mendapat isyarat dari Allah. Ini agak berbeda tafsir isyari ini. Kalau yang ahli tafsir mungkin bisa ya belajar di antara tema yang dia pelajari pasti ada jenis tafsir sufistik atau tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu dasarnya adalah isyarat-isyarat petunjuk dari Allah langsung dalam dirinya. Jadi bukan kreasi akal atau formalitas kebahasaannya. Jadi bukan kebahasaan, logika atau retorikanya. Tapi melalui komunikasi langsung, melalui kasyaf. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Itulah kenapa nanti dengan model isyari ini bisa saja sufi yang berbeda, pemaknaannya berbeda. Atau berbeda dengan tafsir yang biasa. Jadi satu ayat itu bisa punya makna berbeda. Karena di antara kemukjizatan Al-Quran itu, siapa saja, dalam posisi apa saja, untuk kepentingan apa saja, itu bisa menemukan rujukan dalam Al-Quran. Ini yang disebut soleh likulli zaman wa makan. Sesuai di segala ruang dan waktu. Sehingga kadang-kadang ayat ini sebenarnya dulu konteksnya ini, tapi saat ini bisa dimaknai itu. Tak kasih contoh ya. Dulu mungkin kita sulit, kita membayangkan besok di akhirat itu yang bicara bukan mulut kita, tapi yang bicara itu tangan kita, yang bicara kaki kita. Itu kan kita bingung, gimana caranya? Dulu saya membayangkan di tangan ini terus muncul giginya, muncul mulutnya, terus ngomong kayak film anime itu. Tapi ternyata kan sekarang orang tahu seperti apa tangan bicara. Ya kamu tiap hari kan yang bicara tanganmu, malah mulutmu sekarang jarang bicara. Kamu tiap hari kan sudah chatan, WA-an itu, padahal zaman Rasulullah belum ada kan WA orang ngomong pakai jempol. Sekarang ada dan relevan juga dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Jadi makna akan selalu berkembang. Itu yang bagian dari kemukjizatannya Al-Quran. Al-Quran itu orang yang fatalistik Jabariyah itu bisa nemu ayat. Orang yang free will, orang yang menganggap hidup ini bebas sepenuhnya, juga bisa ngambil dalilnya. Kalian jomblo bisa cari ayat, punya pacar juga bisa cari ayat. Itu istimewanya. Nah, cuma kalau para sufi ini maknanya apa? Mendapat isyarat dari Allah, mendapat kasyafnya sendiri. Dan ini beliau mengakui ada yang seperti ini pengaruhnya
Ibnu Arabi. Karena di Ibnu Arabi makna itu ada makna lahir, ada makna batin. Kalau makna lahir itu ya tulisannya, dipahami dengan logika. Tapi di balik itu ada makna batin. Makna batin ini yang bisa menangkap orang-orang yang dekat dengan Allah, yang jernih hatinya, jernih pikirannya, sehingga bisa menangkap isyarat-isyarat dari Allah. Jadi memahami Al-Quran secara isyari. Nanti silahkan kalian cari ya kalau yang tertarik dengan wacana tafsir isyari. Tafsir yang hanya para sufi yang dapat isyarat. Kadang-kadang ayatnya bunyinya matahari sih, tapi terus seorang sufi menangkap ini sebenarnya yang dimaksud oleh Allah matahari ini bukan kok matahari itu, tapi yang dimaksud Rasulullah Nabi Muhammad. Yang beliau ini mataharinya dunia, yang membuat dunia ini terang bercahaya. Itu jenis-jenis semacam ini tafsir isyari. Nah, cuma kasyaf ini, isyarat dari Allah ini tentu saja tidak pada sembarang orang. Maka menemukan makna batin, unsur kedua yang harus ada adalah adab. Ya, ada adabnya. Tidak mentang-mentang, wah saya sudah makom saya tinggi Pak, batin saya jernih, berarti sebentar lagi saya akan dapat kasyaf, dapat laduni misalnya. Tidak. Kalau kalian merasa begitu ya pasti tidak. Oke ya. Jadi ada adabnya, jadi ada etika rohaninya. Nanti dalam penjelasan beliau ya, sikap rohani yang tunduk, hormat, sadar, rendah diri di hadapan Allah. Ya Allah, anugerahilah aku makna. Itu kan ada doa yang bunyinya begitu. Anugerahilah aku kebenaran. Itu sebenarnya doa kita. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu kan kita menunggu isyarat dari Allah, mana yang lurus, mana yang tidak. Ini doa-doa yang kita minta. Jadi ada unsur adabnya. Kata beliau misalnya ya adab itu. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mengklaim ngerti maksudnya Allah. Wah, ini pasti ini maksudnya, tidak begitu. Merendah dulu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jernihkan pikiran sejernih-jernihnya, bersihkan hati sebersih-bersihnya. Terus buka diri seterbuka-bukanya sampai Allah memberikan isyarat. Yang kedua di antara adabnya, menyadari bahwa semua makna adalah pemberian. Jadi makna itu anugerahnya Allah, bukan karya kita. Ini sebenarnya sering kita jelaskan ya, bahwa ikhtiar itu kuasa kita, tapi hasilnya anugerahnya Allah. Apakah dengan akal ataukah melalui isyarat kasaf? Dua-duanya anugerahnya Allah. Yang kita bisa kan cuma berpikir, misalnya dengan akal. Kita melihat asbabun nuzulnya, kita pakai ulumul Quran ini, pakai teori ini, teori itu. Terus kita ketemu maknanya. Lu ketemu maknanya ini sebenarnya ya anugerahnya Allah. Banyak orang melakukan hal yang sama, tidak ketemu makna itu, ketemunya di makna yang lain. Ayatnya satu, dipahami ulama A hasilnya A, dipahami ulama B hasilnya B. Dengan teori yang sama, dengan konsep pemahaman yang sama. Itu makanya kalau dalam ilmu akhlak itu kan di beberapa kitab seperti di Ta'lim Muta'alim disebutkan ilmu itu nurun. Cahaya dari Allah, bukan nurun bahasa Jawa ya. Kalau nurun bahasa Jawa kan nyontek itu. Kamu ujian kok nyontek itu. Katanya para ulama, al ilmu itu nurun, Pak.
Kalau ndak nurun, ndak bisa. Ilmu itu cahaya dari Allah. Bersyukurlah kalian ketika kalian mendapatkan satu pemahaman, satu pengertian, satu wawasan baru. Karena dapat itu kuasanya Allah. Dapat tidak dapat, berhasil tidak berhasil itu kuasanya Allah. Kuasa kita hanya ikhtiar. Saya membaca buku, Pak. Nah, itu ikhtiar kita. Paham atau tidak isinya buku, di luar kuasa kita. Buktinya apa? Wong kadang-kadang kita sudah baca pun ya tetap tidak paham. Iya kan? Kadang-kadang tidak baca apa-apa, tiba-tiba paham. Iya ya, berarti hidup itu seperti ini. Baca dari mana? Tidak baca, ya tiba-tiba saja. Kan kadang-kadang kita begitu. Jadi itu kuasanya Allah. Ini kalau rumusnya orang stoik kan begitu. Ya kita fokus pada yang kita kuasai, kita kontrol. Yang di luar kuasa kita, ya kita tunggu saja, kita berdoa. Nah ini di antara adabnya itu. Tidak tergesa-gesa merasa ngerti, sadar bahwa ini pemberiannya Allah. Yang ketiga, merasa butuh, merasa fakir terhadap cahayanya. Ya kalau kita tidak merasa butuh, ya tidak mungkin dapat. Alah Pak, saya pakai akal saya bisa nyampe lah Pak. Saya pinter loh Pak, IP saya 3,999 itu. Nilai saya A semua. Hanya satu yang amin. Ini dosennya sentimen mesti itu. Jadi kamu tidak merasa butuh cahayanya Allah, ya tidak akan dapat. Wong tidak butuh. Maka di antara adabnya adalah kita, ya Allah aku bukan apa-apa kalau tanpa pertolonganmu, tanpa anugerahmu, tanpa bantuanmu. Ini termasuk juga adabnya orang berdoa ya. Kadang-kadang kita berdoa itu seperti orang yang nuduh, menuntut. Karena ada orang berdoa itu rasanya menuduh, ya Allah, dosaku apa, ya Allah. Anugerahkan aku nikmat ya Allah, jangan kesengsaraan saja. Itu kan kayak nuduh Allah, seolah-olah Allah itu tidak pernah ngasih kamu anugerah nikmat sama sekali. Ya Allah, hidupku kok pahit semua itu kan. Loh, itu kalau Allah menunjukkan berapa banyak nikmatnya yang diberikan padamu, ya kamu akan shock. Tapi kita kan sering berdoa rasanya kayak orang nuduh. Kalau tidak nuduh ya nuntut. Ya Allah, bukankah Engkau sudah berjanji bahwa setiap doa akan Kau kabulkan? Ayo ya Allah, kabulkan. Nah, ada yang nadanya begitu. Ada lagi yang kalau berdoa membaca puisi. Ujungnya kapan tidak tahu. Puitis sekali, panjang sekali. Minta apa tidak tahu, yang penting indah. Itu dulu pernah kita bahas ya di bab doa itu, yang fokus pada retorikanya. Panjang sekali. Ya Allah, sebagaimana Engkau tahu, kita adalah makhluk-Mu yang penuh kelemahan, penuh daya. Itu arep ndonga apa to yang njaluk? Kok ya pengantarnya panjang sekali. Nah, jadi selain isyarat ada adab. Adab juga adalah menjaga diri dari penyalahgunaan wahyu. Kalau sejak awal niatnya jelek, tidak mungkin akan dapat isyarat ilahiyah. Jadi tidak hanya wadahnya harus bersih, motifnya juga harus bersih. Ya Allah, beri makna padaku yang pas untuk mengalahkan musuhku ini. Nah, itu motifnya sudah jelek. Ya Allah, tunjukkan ayat-ayat yang bisa membuat saya menjatuhkan musuh saya. Itu motifnya jelek. Pastikan motifnya kebenaran, kebaikan, keindahan hidup. Menurut Syekh Abdul Qadir, tanpa adab
seseorang bisa mencari makna Al-Quran untuk membenarkan nafsu atau egonya, bukan untuk mencari Allah. Inilah yang terjadi, kata beliau, yang melahirkan fitnah aliran-aliran. Semuanya memanfaatkan Al-Quran dalam tanda petik untuk menjustifikasi alirannya. Aliran ini pakai ayat ini, aliran itu pakai ayat itu, dan masing-masing mengklaim dirinya lah yang paling benar. Jadi tidak diawali dari kebersihan jiwa, kejernihan hati, tapi diawali dari kelompok-kelompok dan aliran-aliran. Akhirnya ayat pun dipilih, akhirnya dalil pun diseleksi sesuai kepentingan, tafsir pun dirinci yang cocok dengan alirannya. Ini yang oleh Syekh Abdul Qadir disebut tidak adab. Di Al-Quran kita posisikan untuk melayani kepentingan kita, bukan kita yang mengikuti petunjuknya Al-Quran. Ini yang kalau kita masuk lewat jalur isyarat tadi tidak akan mungkin dapat. Ya mungkin dapatnya lewat jalur akal, lewat jalur pikiran. Lanjut. Pada akhirnya isyarat dan adab harus bersatu. Disitulah nanti muncul fahmun jadid, pemahaman yang baru. Jadi gabungan antara isyarat dan adab itulah nanti melahirkan tafsir baru yang menurut beliau pasti tidak bertentangan dengan syariat dan pasti kontekstual karena nyambung dengan situasi saat itu sesuai yang diisyaratkan oleh Allah. Jadi isyarat adalah wahyu dalam tanda petik, ilham kasfi yang datang dari Allah, bukan sesuatu yang dikejar dan dipaksakan, sementara adab ini saringannya. Sering ya saya jelaskan di banyak momen itu. Jiwa kita ini nanti wadahnya. Kalau wadahnya tidak cocok, isi yang masuk juga tidak akan bisa datang. Maka bentuk jiwamu agar bisa menerima wadahnya. Untuk bisa menerima cahaya ya berarti wadahnya juga harus siap menampung cahaya. Dia harus jernih. Disitulah nanti menurut beliau melahirkan fahamun jadid. Faham yang baru. Tafsir yang baru yang senantiasa kontekstual. Yang saat ini sedang terpendam, karena tadi istilahnya makna batin. Jadi Syekh Abdul Qadir menganalogikan makna batin itu seperti ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Musa belajar pada Khidir, itu kan di antara ujiannya pada Nabi Musa, itu diminta memperbaiki dinding rumahnya anak yatim yang di bawahnya ada harta karunnya. Biar nanti anak yatim yang memiliki hak atas rumah itu bisa mendapatkan harta karunnya. Terus dindingnya dibantu ditegakkan oleh Khidir. Nah, ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dimaknai sebagai metafor, analogi bagi makna yang terpendam, khazanah yang terpendam. Ini nanti bisa dibaca ya, surat Al-Kahfi. Jadi makna yang oleh Nabi Khidir disembunyikan, yang hanya bisa digali oleh orang yang layak secara spiritual. Hanya orang tertentu yang bisa menyadari adanya harta karun di bawah tembok. Orang biasa hanya melihat temboknya.
Melihat tembok bukan berarti salah. Memang kenyataannya yang terlihat tembok. Tapi di balik tembok itu ada harta karunnya. Nah, yang tahu harta karun itu siapa? Ya yang punya harta sebelumnya yang menaruh di situ. Yang ngerti khazanah itu kalau Al-Quran ya yang menurunkannya yaitu Allah. Itulah kenapa kita buka diri kita lebar-lebar, kita bersihkan sebersih-bersihnya, sehingga Allah berkenan menganugerahkan cahayanya. Kita mendapatkan isyarat-isyarat makna. Kayak gini, bagian dari mawakif ya. Nanti banyak sekali yang diawali ayat, terus dimaknai, ditafsirkan dengan pola semacam ini. Isyarat dan adab. Ya kalau beliau adabnya sudah jaminan. Cuma, Pak saya bisa Pak pakai metode ini. Bisa tapi prosesnya panjang. Kalau kita kan mungkin harus suluk dulu, laku dulu, sampai kemudian jiwa bersih, pikiran bersih, sehingga bisa menangkap isyaratnya Allah. Mendapat pengetahuan langsung. Kalau kata Imam Ghazali, jenis laduni. Baik, lanjut. Nah, di antara yang juga dibahas oleh Syekh Abdul Qadir adalah konsep yang ini kontroversial, yaitu wahdatul wujud. Jadi beliau kan sadar bahwa konsepnya Ibnu Arabi ini kan beliau ingin melanjutkan gagasan-gagasan Ibnu Arabi ini banyak disalahpahami orang. Nah, tentang wahdatul wujud ini beliau terus memilah dua. Jadi wahdatul wujud itu ada dua makom sebenarnya. Yang pertama makom jamak, yang kedua makom furqan. Jadi ini orang sering salah paham. Makom jamak itu memandang bahwa semua makhluk ya hakikatnya Allah. Karena satu-satunya wujud itu Allah. Jadi kita ini semuanya ada di dalam Allah. Nah, ini wahdatul wujud di makom jamak. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir jangan berhenti di situ. Jadi segalanya hakikatnya Allah itu belum titik. Ada komanya. Nanti masih ada makom selanjutnya namanya makom furqan. Di makom furqan itu tidak hanya melihat Allahnya, tapi melihat kita ini yang memang hakikatnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah kita itu. Ini makom furqan namanya. Jadi Allah itu khalik, kita ini makhluk. Allah itu wujud hakiki kita, itu wujud pinjaman. Jadi di makom furqan yang kita lihat tidak hanya Allahnya, tapi kita juga lihat makhluknya. Yang ini beda level dengan Allahnya. Jadi di makom furqan ini orang tidak menolak kesatuan, tapi menyadari tingkatan perbedaan kita dengan Allah yang hakiki. Jadi setelah sadar kesatuan, terus sadar perbedaan. Ya kalau mudahnya pakai kalimatnya Pancasila itu loh. Bhinneka Tunggal Ika. Hakikatnya kita itu ika, tapi kan tetap bhinneka. Tetap berbeda-beda. Tinggal sudut pandangnya sekarang diperluas. Oh iya, kalau dari perspektifnya Allah, ya hakikatnya segalanya itu ilahiyah. Karena wujud yang hakiki Allah. Tapi kalau dibanding dengan manusia, ada level yang tidak sama. Antara kholik dengan makhluknya. Menurut Syekh Abdul Qadir, makom furqan ini
adalah tahapan untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Yang pertama, agar orang tidak tersesat dalam wahdah, kesatuan. Kenapa? Kalau orang tersesat dalam wahdah, kemungkinan nanti jatuhnya seperti beberapa sufi yang dikritik minggu lalu. Anti syariat, anti hukum. Kenapa? Lo levelku sudah Tuhan. Ngapain masih sholat? Level makommu rendah yang masih sholat itu. Ini sudah tinggi saya. Bisa ke situ nanti. Ini menghindari itu. Yang kedua, menghindari ekstrim yang lain. Menganggap syariat saja yang benar, yang batinnya tidak. Nah, ini juga kebalikannya. Jadi yang satu ekstrim bahwa kita ini sepenuhnya Tuhan, yang satu ekstrim bahwa hidup ini ya lahiriah saja, syariat saja. Jadi harus imbang dua-duanya. Di makom inilah, kata Syekh Abdul Qadir, seorang hamba jadi cerminnya Tuhan. Yang sadar wujudnya, sadar keterbatasan dirinya. Furqan bukan pemisahan yang meniadakan kesatuan, melainkan penyeimbang yang mematangkan pandangan spiritual. Jadi yang bilang bahwa makhluk dan Tuhan, kawula dan Gusti itu hakikatnya satu, tidak salah, tapi ini makom jamak namanya. Tapi setelah itu kalau kita melihat makhluk dan Tuhan secara bersama-sama, kita akan sadar beda levelnya. Inilah yang disebut makom furqan. Berarti kita itu ya ada unsur-unsur yang tidak sama dengan Tuhan sepenuhnya. Itulah kenapa biar seimbang ya tadi di furqan dibedakan. Jadi yo ada syariat, ada hakikat. Tidak semuanya hakikat. Ada syariat. Beliau lebih mendetailkan lagi. Coba dicek. Bedanya orang di makom furqan atau orang tidak peduli furqan. Orang yang di makom furqan tahu bahwa hanya Allah yang wujud, tapi tidak melupakan makhluk. Yang itu tidak sama dengan Allah. Melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bentuk lahirnya. Di balik alam ini ada Tuhan, tapi alam bukan Tuhan. Di balik diri kita, di unsur paling dalam ada wa nafakha fihi min ruhi. Ada unsur ilahiyahnya, tapi kita secara utuh ini ya bukan Tuhan. Jadi melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bahwa sesuatu itu bukan Tuhan. Ini berarti orang di makom furqan. Tunduk pada syariat dan tidak merasa bebas dari perintah dan larangan. Menjalani dunia dengan adab dan amanah, bukan menghindar atau menolak. Tidak merasa, sudahlah saya sudah lebur, aku tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Itu. Terus tidak mau ngapa-ngapain. Dan memahami tugas sebagai khalifah bukan hanya makhluk yang fana dalam cinta. Ini orang yang sadar seperti ini, makomnya namanya makom furqan. Bedanya apa dengan orang yang tidak peduli furqan? Menurut Syekh Abdul Qadir, yang pertama, orang yang tidak peduli makom furqan itu merasa dirinya sudah jamak bersatu dengan Tuhan, terus mengabaikan tanggung jawab dunia. Apalagi kemudian menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan-penyimpangan. Dulu banyak cerita-cerita ya, kadang-kadang orang awam tertentu yang belum paham apa-apa. Misalnya diminta mati sakjroning urip itu.
Padahal itu simbolisme menaklukkan ego. Bagi orang yang tidak ngerti kan, berarti hidup ini lebih baik mati terus ya. Melakukan tindakan yang membuat dia bisa mati segera. Karena kenapa ya? Wawasannya belum dalam. Makanya ada orang yang menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan. Terus yang ketiga cirinya, orang yang tidak mengindahkan furqan itu mengira bahwa makom tertinggi berarti bebas dari syariat. Yang masih syariat, makomnya masih rendah. Oke, jadi ini untuk membanding seorang yang ada di makom furqan atau tidak.